Jangan lupa follow, like, dan komen video saya ya. Tadi saya sudah membersihkan daun kelornya, nanti akan dicampur dengan sayur labu siam. Labu siamnya dipotong-potong seperti ini saja ya teman-teman. Tadi sambil memasak, sambil mendengarkan siaran-siaran di YouTube. Tentunya media sosial kita memakainya juga harus dengan bijak. Jangan hari-hari yang diputar tentang gosip-gosip, tentang bintang film, akhirnya tidak tahu dan tidak mengerti tentang perkembangan dunia. Padahal kalau kita mau mendengarkan tentang perdebatan, entah itu perdebatan di dalam politik, entah itu perdebatan di dalam agama, entah itu perdebatan di dalam sejarah, entah itu perdebatan di dalam ilmu apapun yang kita dengarkan lewat media sosial kita, di situ kita akan mendapat ilmunya, dan di situ kita boleh menggali dan akhirnya kita boleh boleh menyelidikinya. Dan kalau disinkronkan dengan kitab suci kita, yaitu yang disebut Bible, ternyata kebenaran kitab suci kita itu tidak diragukan lagi. Karena itu tadi yang selalu saya bilang, selalu saya mengajak teman-temanku, saya Katolik, ayo jangan lupa membaca kitab suci, karena di dalam situ ada rahasia seluruh alam jagat raya ini. Nah itu tadi kalau saya bilang, itu tadi kalau kamu tidak membacanya, kamu akan rugi. Nah makanya biasa saya pagi-pagi memutar entah itu YouTube, entah itu saya melihat di Facebook, entah di Instagram, entah di Messenger, entah di YouTube, entah di snack video. Kalau TikTok saya nggak terlalu buka. Disitulah kita akan mendapatkan kebenaran. Karena hari ini orang lagi krisis tentang kebenaran. Banyak yang mengaku orang beragama, tetapi ternyata mereka masih was-was dan ketakutan. Dalam arti ketakutan, itu tadi mereka masih mencari tentang kebenaran. Siapa sesungguhnya yang layak dan yang patut kita puja, kita puji, dan kita sembah. Nah, kalau kita mau menyelidiki kitab suci kita akan mendapatkan itu tadi, mendapatkan ilmu, dan kita akan diberi ketenangan batin, kita akan diberi rasa damai. Walaupun kita manusia masih ada di sempurna, kita belum kita masih ada di dunia, kita manusia belum sempurna. Tetap kita di situ, akhirnya kita diberi ketenangan batin kita, karena kita sudah membaca kitab suci kita sudah menyelidikinya. Dan kalau disinkronkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan keadaan zaman di dunia ini, dari zamannya Bapak Adam hingga sampai sekarang sudah mungkin 4.000 tahun, 5.000 tahun, setelah disinkronkan, dan kalau kita membaca kitab suci itu, semuanya, segala macam itu, rahasia itu ada di dalam kitab suci kita. Bayangkan, dulu para ilmuwan masih menyelidiki bumi ini datar atau bulat. Waktu itu ilmuwan menyelidiki. Tetapi kitab kita, yaitu kitab suci kita, sudah dituliskan sejak abad yang pertama, di situ setelah saya membaca, kalau tidak salah di Yesaya ya. Iya, di Yesaya. Di situ bunyinya Allah meletakkan dalam bulatan bumi. Nah, setelah disinkronkan dengan penyelidikan para ilmuwan, ternyata kalau kita membaca kitab suci, setelah dicocokkan, ternyata ada benarnya. Nah, kitab suci kita tidak usah diragukan lagi, karena memang kebenarannya itu signifikan dan 100%. Ilmuwan menyelidiki bumi ini bulat atau datar, ternyata setelah diselidiki bumi ini bulat. Nah, di dalam kitab suci kita pun sebelum penyelidikan itu keluar, telah membuktikan bahwa Allah meletakkan dunia ini dalam bulatan bumi. Nah, berarti kitab kita itu benar 100%, tidak ada duanya. Nah, kalau kita menonton tentang perdebatan agama yang katanya mau membuat rakyatnya sejahtera,
Tetapi ternyata dari agama itu sendiri yang mau menjajah rakyatnya yang tinggal di negara kita. Saya orang Indonesia. Nah, di situ ternyata banyaknya agama yang mayoritas, dan akhirnya mereka pun yang Nusantara akhirnya mulai mempunyai kesadaran. Maksudnya agama yang mayoritas yang Nusantara mulai disadarkan bahwa ada satu agama yang muncul sama seperti yang mayoritas. Ternyata ujung-ujungnya mereka mau menyesatkan, mereka mau menghilangkan sejarah, mereka mengklaim Borobudur, mereka mengklaim sejarah-sejarah yang ada di negara kita Indonesia. Tetapi ternyata semua itu dipalsukan, semua itu untuk supaya mereka diakui di negara kita yang tercinta ini. Nah, aku mengajak buat sahabat-sahabatku semua di seluruh dunia, ayo membuka media sosial tuh harus dengan bijak, harus kita mau menyelidiki, karena dunia ini kedepannya tidak akan baik-baik saja. Manusia akan mengalami krisis akan hal yang benar. Makanya mereka mencari, kan dicarinya sudah sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Tetapi saya sebagai umat Katolik, kebenaran itu sudah clear, dan itu semua ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ayo buat sahabat-sahabatku, mulai baca kitab suci agar kalian tidak gampang disesatkan, karena zaman akhir menuju akhir zaman, manusia mengalami krisis kebenaran. Makanya mereka berdebat, satu nyalakan satu, mencari pembenaran, tetapi mereka sendiri tidak benar, mereka sendiri salah. Mereka, setelah kita menyelidiki di dalam kalau kita membaca juga, sekarang kan zaman globalisasi, zaman bebas, kita boleh menyelidiki kitab-kitab apapun. Disitulah kita mengetahui tentang mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini sambil memasak, sambil sharing ya dengan teman-temanku. Makanya saya kalau bangun pagi, bangun tidur tuh, ya pertama mungkin saya baca kitab suci. Biasa saya baca di Mazmur, tapi kalau yang lainnya belum saya baca, terkadang karena situasi dan kondisi, yaitu tadi mungkin saya tiba-tiba bangun, terus langsung melangkah keluar dan mau memasak, atau mungkin menyiapkan apa di dalam yang dibutuhkan di keluarga saya. Terkadang saya hanya baca Mazmur, terus selebihnya nanti baru saya lanjut lagi membaca kitab suci. Itu maksudnya saya meminta tuntunan Roh Kudus, dan tentunya membaca. Semakin kita membaca kitab suci, semakin kita mencintai Sang Agung, Sang Benar itu, karena semuanya ada tertulis dalam Bible kita, dalam kitab suci kita. Nah, itu selalu saya mengajak sahabat-sahabatku, jangan lupa baca kitab suci ya kalau kamu menjadi seorang Katolik. Dan jangan kitab suci kau jadikan sampai berdebu, sampai berabu, tapi bacalah agar kau mengerti kebenarannya. Karena hari-hari ini tanda-tanda zaman akhir menuju akhir zaman, manusia ini krisis akan kebenaran. Makanya berdebat tentang agama, berdebat tentang sejarah. Bayangkan sejarah Indonesia itu, sejak saya sudah setengah abad umur saya, Borobudur itu memang itu adalah sejarah dari agama-agama nenek moyang dulu, yang mereka belum terlalu yang mayoritas seperti sekarang. Tetapi itu mereka klaim, katanya yang buat nabinya, katanya yang buat ini diakui semua, diklaim semua sejarah di Indonesia, agar sejarah di Indonesia itu dimatikan oleh agama yang mayoritas juga, tetapi mereka berbeda apa begitu dengan yang agama yang mayoritas yang Nusantara. Nah, ayo arek-arek Surabayaku, kamu adalah agama yang mayoritas yang Nusantara, bangkit lawan semua orang-orang yang berjubah panjang-panjang itu, agar mereka sadar diri dan mereka membuka mata bahwa Indonesia tetap bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, dasar kita adalah Pancasila. Karena kita merebut kemerdekaan itu bukan satu golongan saja, satu agama saja, tetapi kita merebut kemerdekaan itu ada beberapa agama, ada beberapa suku, ada beberapa bahasa, baru kita mendapatkan kemerdekaan itu. Bukan direbut oleh yang satu koktil saja, tidak, tetapi direbut oleh beberapa para pahlawan-pahlawan kita. Ayo